warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah kayak di satu kilat kita ya. Udah pada makan? Siswa yang jam segini belum makan siang, tandanya mahasiswa yang tidak pintar manajemen waktu. Ya, alhamdulillah hari ini senang sekali rasanya bertemu dengan Ananda semuanya di ruangan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelum kita belajar, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar belajar kita hari ini lebih terberkati. Kepada Pak dipersilakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, tadi kita sudah berdoa, sekarang saya absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada 26 mahasiswa yang hadir, berarti ada satu mahasiswa yang tidak hadir. Siapa itu sekretaris? Oh, Suci. Kenapa Suci? Oh, sakit. Baik, kita doakan semoga Suci lekas sembuh dan minggu depan bisa bergabung bersama kita untuk melanjutkan materi pembelajaran di pertemuan keempat. Ananda semuanya, setiap organisasi dakwah pasti memiliki visi misinya masing-masing. Kalau organisasi tersebut mau visinya tercapai, maka harus melakukan manajemen yang baik dalam pengorganisasian dakwahnya. Seperti itu ya. Di minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu pengertian manajemen dakwah, apa unsur-unsurnya, apa ruang lingkupnya. Bahkan Ananda semua sudah menerima materi mengenai teori manajemen dakwah ya. Ananda semuanya juga sudah diberikan tugas bagaimana membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain dalam bentuk tabel. Seperti itu ya, sudah dikumpul ya tugasnya semuanya ya. Untuk meyakinkan saya bahwasanya kalian masih mengingat materi-materi kita di minggu lalu, saya mau flashback dulu. Yang pertama saya mau tanya, siapa di sini yang masih ingat dan masih bisa menjelaskan apa pengertian manajemen? Ayo. Oke, Ridwan silahkan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ridwan. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang teori-teori dalam ruang lingkup manajemen dakwah. Ada yang bisa menyebutkan dua teori aja tentang manajemen dakwah? Ada yang bisa menyebutkan dua teori? Iya, silakan. Oke, bagus sekali Najwa. Tepuk tangan dulu untuk Najwa. Kebanyakan tepuk tangan kita ya. Jadi kalau kita tentang dakwah itu bukan hanya ceramah, tapi dakwah itu adalah salah satu kegiatan yang strategis. Karena strategisnya dakwah tadi, maka kita dalam pelaksanaannya perlu melaksanakan yang namanya perencanaan dakwah. Ya kan? Jadi kalian waktu semester 1 udah belajar tentang si manajemen ya? Manajemen ada berapa nak? Ada manajemen dakwah disebut dengan apa ayo? Oh iya, ya. Nah, seperti halnya organisasi modern, manajemen dakwah juga perlu yang namanya perencanaan. Oleh sebab itu, pada pembelajaran kali ini di pertemuan ketiga ini, kita akan mempelajari mengenai perencanaan dakwah. Harapannya setelah mulai mendapat materi tentang perencanaan dakwah, Ananda dapat menjelaskan pengertian perencanaan dakwah, dapat menguraikan pentingnya perencanaan dakwah, dapat merinci langkah-langkah perencanaan dakwah, dan dapat memberikan contoh penerapan perencanaan pada lembaga atau kegiatan dakwah.
Sekarang kita masuk ke materi bagian pertama, yaitu pengertian perencanaan dakwah. Kalau misalnya ada yang menyebutkan rencana, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Kalau ada yang bilang rencana, apalah yang ada di benak kalian? Tujuan menyusul. Tujuan, bagus. Apa lagi? Strategi. Oke, bisa. Apa lagi? Menyusun, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang disusun? Proses apa? Proses menyusun apa dan proses menentukan apa? Jawabannya adalah proses menyusun dan menentukan tujuan dakwah, metode dakwah, materi dakwah, sasaran dakwah, serta waktu pelaksanaan dakwah. Namun ada yang harus disariloin, yaitu kegiatan penyusunan dan penentuan tujuan ini harus dilakukan sebelum kegiatan dakwah itu berlangsung. Jadi kalau kegiatannya sudah berlangsung, itu namanya bukan perencanaan lagi, gitu, bukan perencanaan dakwah lagi, gitu. Harapannya apa? Dengan adanya perencanaan dakwah ini akan menjadi pedoman agar kegiatan dakwah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Coba kalian bayangkan, kalau misalnya udah bayangkan, udah ya. Kalau kalian bayangkan, kalian kalian membuat kegiatan di masjid misalnya, tapi nggak kalian rencanakan, kira-kira apa yang terjadi sama kegiatan kalian itu? Coba. Amburadulnya di mana? Kegiatannya Bu. Kegiatannya bisa jadi apa? Bisa jadi pematerinya terlambat, bisa jadi jamaahnya nggak ada, apa lagi? Bisa jadi konsumsinya telat, konsumsinya datang setelah jamaahnya pulang. Apa lagi? Bisa jadi materinya untuk bapak-bapak, tapi yang dari jamaah anak sekolah misalnya. Apa lagi? Atau bahkan bisa jadi kegiatan kalian itu tabrakan sama kegiatan lain, sama kegiatan yang perlu masjid misalnya. Itulah kalau tidak ada perencanaan. Untuk itu, di sub materi yang kedua, yaitu kenapa perencanaan dakwah itu penting. Yang pertama adalah memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan dakwah. Kemudian meningkatkan efektivitas dakwah agar pesan lebih mudah diterima oleh mad'u. Kemudian mengurangi kesalahan dan hambatan selama proses dakwah. Seperti itu. Jadi harapannya ketika organisasi dakwah melakukan perencanaan dakwah, kegiatan dakwah itu akan lebih clear, efisien, dan profesional. Tidak hanya organisasi modern saja yang menjalankan fungsi manajemen, tapi organisasi dakwah pun ternyata perlu melaksanakan fungsi manajemen dakwah. Seperti itu. Jadi itulah kenapa pentingnya perencanaan dalam dakwah. Nah, selanjutnya, karena dakwah itu bukan hanya ceramah dan sifatnya strategis, tadi kita sudah mengetahui kenapa dakwah itu penting. Maka harus ada langkah-langkah sistematisnya. Nah, yang pertama adalah menentukan tujuan dakwah. Apa tujuan dakwahnya? Apakah meningkatkan keimanan dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan sasaran dakwahnya. Siapa sasarannya? Apakah masyarakat? Apakah anak sekolah yang berumur berapa? Dengan pekerjaan apa? Bahkan sampai ke dia perempuan atau laki-laki? Seperti itu. Nah, terus menentukan materi dakwah. Jangan sampai salah materi. Nggak seperti yang saya sampaikan tadi. Harusnya materinya untuk orang dewasa, tapi jamaahnya anak sekolah misalnya. Terus yang keempat, menentukan metode dakwahnya. Tentunya metode dakwah yang dilakukan dalam aktivitas dakwah, kegiatan dakwah untuk orang dewasa harus berbeda dengan yang dilakukan untuk anak sekolah misalnya, atau untuk orang tua, untuk lansia dan lain sebagainya. Di kota ataupun di desa, pasti metode dakwahnya juga harus disesuaikan. Kemudian menentukan media dakwah. Mungkin kalau orang di perdesaan, mungkin kalau misalnya dia melihat kegiatan dakwah yang media dakwahnya itu berupa selebaran, masih diterima sama mereka. Tapi kalau orang kota belum tentu. Nah, jangankan diterima, jangankan dibaca, mengambil brosurnya aja enggak, gitu kan? Dikiranya kalau ditempel-tempel itu iklan mesin tumpet gitu kan? Padahal iklan padahal yang berisikan kegiatan dakwah seperti itu.
harus menentukan waktu dan tempat, harus segera dilakukan agar jamaah atau sasaran dakwahnya tahu ini kegiatannya kapan, di mana dan lain sebagainya. Nah, selain itu tadi kita sudah mempelajari ya bagaimana langkah-langkah dalam perencanaan dakwah. Sekarang kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu cara membuat perencanaan dakwah yang efektif. Yang pertama adalah menyesuaikan dengan kebutuhan NU. Nah, artinya apa? Artinya materi dakwah harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang kedua, menentukan tujuan yang jelas dan realistis. Artinya apa? Tujuannya nggak boleh asal-asalan, nggak boleh ditebak-tebak, tapi harus terukur, ya, achievable seperti itu. Nah, terus yang ketiga, menggunakan metode yang menarik. Tentunya ini diharapkan untuk bagaimana caranya agar kegiatan dakwah itu mampu menarik calon-calon sasaran dakwah tadi. Terus yang keempat, memanfaatkan teknologi. Tentunya hal ini dimaksudkan harapannya agar media digital itu mampu menjangkau lebih banyak sasaran dakwah tadi. Terus selanjutnya, tadi kita sudah membahas apa yang pertama, kemudian perencanaan. Kenapa perencanaan dakwah itu penting? Kita sudah bahas juga bagaimana langkah-langkahnya. Kita sudah bahas juga bagaimana cara menyusun perencanaan dakwah yang efektif. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bertanya. Kemudian tadi kita sudah belajar mengenai perencanaan dakwah. Sekarang waktunya kita kuis. Silahkan ambil handphonenya masing-masing, kita kuis, ya. Masukkan kode Kahoot-nya. Tadi kalian sudah mengerjakan kuis ya. Udah. Gimana hasilnya? Hasilnya bagus atau harus penyedia? Oke, kalau bagus berarti sudah bisa jadi dosen ya. Kalau bagus berarti sudah paham apa yang saya sampaikan ya. Ya harus paham lah, karena sebelum saya menyampaikan materi kan juga sudah lihat media pembelajaran kan, udah lihat video tentang perencanaan dakwah dari saya kemarin kan? Oke. Sekarang saya punya tugas ya untuk kalian seperti biasa. Tugasnya ini dikerjakan berkelompok. Satu kelompok itu 3 orang ya. Dengan rincian sebagai berikut. Kalian diminta untuk menyusun rencana kegiatan dakwah yang akan dilakukan di lingkungan sekolah atau kampus dengan memuat yang tadi, yang tujuan dakwah, sasaran, materi, metode, media, hingga waktu dan tempat. Ya, untuk rubriknya sudah ada saya share di grup. Semua penjelasan lengkapnya juga sudah saya share di grup. Silahkan dikumpulkan nanti minggu depan ya. Kita masuk ke kesimpulan. Kita hidup ya pasti penuh dengan perencanaan. Mungkin perencanaan untuk hari ini, besok, seterusnya, dan segala macam pasti penuh dengan perencanaan. Bahkan kalian dari rumah sampai ke kampus ini pasti kalian udah buat rencana duluan ya kan. Nanti di kampus mau ini, pulangnya jam segini, habis pulang jam segini. Bahkan sampai kalian 20 tahun lagi mungkin udah ada di benak kalian rencana kalian itu seperti apa gitu ya. Nah, karena kita sudah belajar mengenai perencanaan, maka harusnya kita sebagai orang-orang manajemen ya, nggak hanya hidup sebagai anggota di organisasi dakwah, tapi untuk diri kita pribadi pun kita harus membuat perencanaan sebaik-baik perencanaan ya. Karena seperti kata Benjamin Franklin, bahwasanya kalau kamu Najwa yang juara pidato lomba bahasa Jawa, ini saya promosikan ya di video saya. Iya, apa artinya Najwa? Jika kamu gagal untuk berencana, maka kamu sedang merencanakan kegagalan ya. Dan refleksi dari pembelajaran kita hari ini ya, bahwasanya ternyata bukan hanya kita yang melakukan perencanaan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta juga dengan tujuan dan perencanaan. Seperti dalam Quran surat Shad ayat 27 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir.
maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Seperti itu. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian sebelum saya tutup ya, saya punya jurnal penelitian. Nanti kalian bisa baca-baca. Mungkin kalian bisa melihat di sini ada implementasi 4 fungsi manajemen dakwah. Kalian fokus ke fungsi planningnya ya, dari jurnal penelitian yang sudah saya buat. Oke, akhirul kalam, kita berjumpa di pertemuan selanjutnya ya dengan materi fungsi manajemen yang selanjutnya. Habis perencanaan apa nak? Pengorganisasian ya, atau organizing ya. Silahkan nanti dilihat video pembelajaran yang sudah saya buat. Minggu depan kita ketemu lagi di jam dan hari dan tempat yang sama. Terima kasih atas antusiasme belajarnya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.